gini, gue nggak punya hak untuk ngejudge anyone. Pasti, gitu. Gue bilang ini, yang ada gue jawab gini, belum tentu kali ini surga atau neraka, bisa jadi kebalikannya. Lu nggak tahu aja dosa gue bilang gitu kan. Itu kakak gue tuh setelah ibu gue nggak ada, gue cuma tinggal sama kakak gue kan. Ngerti nggak sih? Jadi gue kayak ini setiap minggu loh, sampai gue di titik yang sudah dong ya Allah gitu, udah boleh nggak gitu, nggak usah tiap minggu nih ada begini, ngerti nggak lo? Mana lagi bulan puasa? Gitu. Setelah Ramadan kakak gue meninggalnya, tapi kayak tiap minggu lu kayak hantam terus. Hantamnya tuh bukan hantam main-main loh, exactly. gitu. Yeah. Berat besar banget tuh, kayak the biggest. Jadi kayak setelah itu gue kayak nggak punya siapa-siapa dalam waktu sebulan, nggak punya siapa-siapa, nggak punya apa-apa. Barang gue habis setelah 20 tahun. Gue hidup bener-bener sendiri di rumah yang tadinya di situ ada 8 orang. Dalam waktu sebulan. Yang tadinya cuma ada kakak gue di situ. Itu kayak yang itu sebulan gue tuh kayak apa sih istilahnya, kayak nggak ada rasa apa-apa. Gue cuma bilang, udah boleh nggak ya Allah, udah dulu nih gitu. Tiap minggu banget nih kayaknya gue, sampai mungkin gue kayak ngerasa rasa sakit yang kemarin tuh gue nggak sempet ngerasain. Udah ada rasa sakit lagi yang lainnya. Gitu. Udah gitu kayak terus aja gitu. Itu kayak gue di titik yang gimana sih lo udah gak ada apa-apa dalam hidup lo. Apa sih alasan lo dalam hidup untuk hidup di dunia ini lagi? Nothing gitu. Maksudnya dari sisi harta apapun ya udahlah hilang gitu. Gue mikirnya bisa ganti. Cuman kayak gak punya keluarga. Kan gue maksud gue in this age I'm 40 something. Terus gue gak ada suami. Gue gak ada anak, gue gak ada orang tua, gue gak ada, mesti saudara gue juga udah kita, jadi waktu saat itu udah masing-masing gitu kan. Jadi bener-bener yang sendiri gue pikir, ya Allah gitu, maksudnya kasih tahu dong alasan aku masih hidup di dunia ini apa. Ada apa di balik ini semua yang kamu satu kayak yang, gue tuh gak punya alasan buat hidup lagi. Gini, kalau gue tanya sama lu mungkin kalau di titik mati semangat, gitu, lu pasti mikir, lu pikir anak lu, first thing on your mind, aduh gue kalau ninggal anak gue gimana. Gue gak ada titik, gak ada hal yang ngikat gue di dunia, apa gitu, gak ada. Ibaratnya kalau Tuhan mau ambil, mendingan ambil lah gitu. Pada saat itu gue mikirnya, abis apa dong yang ngikat lo hidup di dunia? Kan lo punya anak, lo punya orang tua, lo punya keluarga, lo punya, gue gak ada gitu. Jadi ibaratnya ya udah, waktu Allah mau ambil mah ambil aja gitu. Kayaknya gak ada lagi alasan hidup di dunia. Cuman kata Allah enggak gitu, waktunya belum gitu. Dan gue ngerasa, gue sempat di titik ya, kalau penghapusan dosaku sudah selesai ya Allah, ya mungkin aku masih banyak dosa nih, dikasih kesempatan buat menghapus dosa ini. Jadi kalau dosa aku sudah selesai ya Allah, ambil aku kapan aja, karena tugasku di dunia udah selesai. Gue sampai di titik yang berani ngomong gitu ke Allah gitu. Tapi ya gitu, gue kalau mikirin, karena gue sudah hidup di dunia, tidak di dunia lagi gitu ya mikirnya gitu ya. Jadi mungkin kalau gue orang seperti dulu, gue bisa kayak minta mati bunuh diri. Tapi gue tahu ya Allah ngasih itu semua karena tahu gue punya kekuatan. Iya ngasih gitu. Jadi gue yang udah gitu, sebulan tuh gue mati rasa gitu, kayak yang imun, ngerti gak sih? Kebal gitu. Kayak ditanya apa, gue yang nggak ada. Pokoknya gue melakukan kerja, udah gue nggak punya rasa apapun, gue nggak punya air mata sama sekali pada saat itu. Setelah sebulan gue baru merasa kehilangan, gue bisa menangis dan lain-lain gitu. Tapi itulah berproses semuanya. Mungkin kalau dulu gue stop endingnya bisa sehari 2 hari gue udah bisa, maksudnya bukan ceria lagi sih, bisa bangkit lagi. Bisa nih bangkit 2 hari. Kalau ini gue sebulan gue bener-bener yang ya udah sendiri, bener-bener sendiri gitu. Terus akhirnya waktu yang nyembuhin kamu. Akhirnya dengan proses itu nggak apa-apa gitu. Jadi gue ngerasa yang ya Tuhan ngasih ini karena tahu gue. Karena gue bilang, Tuhan kok yakin banget sih sama punggung aku. Ngerti gak sih gitu. Aku sendiri gak yakin sama punggung aku bisa menopang ini semua sendiri. I don't have anyone to talk, you know. Gak ada orang yang gue ajak ngobrol. Anyone di titik yang itu, kadang kan pengen kekuatannya at least punya seseorang yang diajak ngomong.
by the end of the day gitu ada suami yang diajak ngomong, gue nggak ada gitu sama sekali. Ngomong mau kuburan gitu kan nggak juga kan gitu, kita nggak gitu seperti caranya, itu. Ngomong sama Allah lebih ke yang kenapa ya gitu. Oh Allah yakinlah aku punya punggung yang kuat gitu, dan aku masih punya hidup di dunia ini. Kalau aku alasannya minta diambil, aku masih kasih kesempatan aku untuk penghapusan dosaku apapun itu bentuknya gitu. Buat ibadah aja jadi gitu. Tapi sekarang memang sih ini mungkin terdengar klise. Tapi kalau kita belajar agama, iman, keimanan, kita tahu kita lahir ke dunia ini juga sendiri dan kita berpulang dalam keadaan sendiri. So secara hakikat manusia itu sebenarnya sendiri. Masya Allah. Jadi kita nggak perlu merasa kesepian Terry, karena ya kita tidur juga sendiri, kamu mimpi sendiri, bangun sendiri. Gitu. Iya, orang kita di semua alam mostly sendiri kan. Alam ruh sendiri, alam dari janin sini, sendiri. Memang, alam dunia aja kita rame-rame. Alam aku juga sendiri. Dengar cerita kamu nggak tahu ya Allah punya rencana apa terhadap kamu, karena kamu sangat kuat sekali, luar biasa Terry. Kamu bisa menghadapi kadang aku juga semua. ngerasa nggak kuat, pasti ada titik itunya. Aduh ya Allah nggak kuat nih. Aku masih di tiap malam nih, tiap naik tempat tidur masih yang paling susah tuh pada menjelang malam naik tempat tidur dan sendiri. Itu tuh masih susah gitu, masih kayak aduh andai kan punya pasangan. Beruntung lah, masih aku selalu bilang tuh lu punya pasangan. Lu bersyukur deh, lu jadi gue umur segini gak punya siapa-siapa, maksudnya gak ada siapa-siapa. Itu berat banget. Pulang ke rumah, bekerja keras, maksudnya pulang ke rumah terus naik ke tempat tidur sendiri, itu kayak gue masih suka melo, masih suka nangis, masih suka apapun. Jadi bersyukurlah kalau yang punya pasangan di luar sana. Lu sebelah pasangan lu, yakinlah itu berkah, Masya Allah, indah banget itu semua gitu. Ngerasain banget sih gitu. Cuman ya mungkin udah pengaturan udah jalannya. Kalau aku mungkin kalau nggak hijrah mungkin nggak akan bisa sekuat ini juga gitu, karena hidup udah nggak buat dunia. Tapi ya itu kan hikmah tuh ada di dalam gulungan bencana. Jadi menurut gue lo mungkin kita nggak tahu kapan, tapi ada poin nanti satu waktu yang kamu ini dia nih, kenapa kemarin tapi aku kamu yakin Allah Maha Adil kan? Nggak ada orang yang lebih beruntung, nggak ada orang yang lebih sial. Semua sama pada porsinya masing-masing. Dan semua baik pasti. Dan nggak ikhlas gitu nggak ada. Yang kayak kehilangan barang, ya maksudnya jadi mikir kayak ada tadi bilang kan, jadi hal baik apa nih yang Allah kasih aku kehilangan semuanya. Ada peribahasa kan, selamanya rumput tetangga pasti lebih hijau. Jadi memang kita selalu bahasa update banget dari dulu, dari zaman dulu. Sebenarnya nggak ada yang lebih nyaman, yang lebih yang lebih settle tuh nggak ada. Itu cuma tampilan doang. By the way tadi Terry ngomong begitu, gue tuh sedih sendiri gini. Laki-laki di luar sana nonton ini sih bisa gentar nih. Bukan lagi. Tapi bukan laki-laki di luar sana, emang ada laki di luar sana, Tik. Oh iya, itu dia. Belum waktunya untuk gue publish aja kali. Colek Terry lah. Amin ya Allah. Ya babak belur pasti gitu ya. Cuman babak belur gimana bisa bangkit aja. Selalu ada kebaikan dari semua kejadian kan. Kalau dulu kita protes dulu bawaannya. Protes ya benar. Kesandung aja mah protes dulu apa sih ini. Sama denial mulu ya kan. Kalau sekarang semua dari kita siapapun itu pasti yang namanya hidup tuh ada ujian. Tapi gimana ngeliat ujian itu tuh pasti ada pesan-pesan cinta yang Allah pengen kasih ke kita. It's just about time aja. Tinggal waktunya aja kapan lo awake. Oh ini toh ternyata gitu. Dan masing-masing dari kita pasti prosesnya beda-beda untuk menyadari itu. Kayak aku sharing aja, kayak aku kehilangan semua barang-barang aku. Sebelumnya kan aku juga usaha jual mobil, dia terus usaha aku ditipu orang habis satu mobil gitu. Terus kemudian kehilangan berangkas apa segala dengan isi semua harta simpanan aku selama ini. Cuman kalau aku protes dunia gitu ya, cuman aku mikir gini, oh Allah mau bersihin harta aku ya. Dengan cara yang lebih mudah. Lu kebayang nggak, dulu gue juga yang punya pekerjaan bagus dan segala macam, tapi kan hasil ngomongin orang, Dit. Itu mungkin nggak tahu ada sisi yang tidak baiknya di situ. Terus mungkin juga gue dulu mana pernah baju nggak kurang bahan, lu tahu sendiri kan, Tik ya, gitu. Jadi maksud gue nggak tahu apa yang gue kumpulkan selama ini apakah kategorinya halal apa enggak gitu kan, gitu. Mungkin orang hire gue karena gue image-nya seksi gitu, kayak gitu. Jadi ya sebelum pertanggungjawaban itu dibawa ke akhirat, Allah mendingan hapuskan sekarang dulu semua. Betul. Jadi kan mudah, langkah gue tuh lebih ringan gitu. Betul. Jadi jadi aku mau
aku protes apa lagi, orang ini terbaik untuk aku kok gitu. Jadi pada nanti setelah berpindah alam kita punya pertanggungjawaban besar banget, itu akan jadi tidak baik. Jadi udah dibantu dihapuskan di sini. Habis aku dengan cerita kamu dari tadi, aku coba berusaha membayangkan gitu ya teman-teman Apotik, kalau kita dititipkan harta yang luar biasa berlebih lah gitu ya di dunia ini sama Allah Subhanahu wa taala, kita punya semuanya. Terus tiba-tiba nggak ada umur nih. Iya. Itu bisa dua kemungkinan loh, bisa jadi berkah buat orang-orang banyak harta itu, atau justru bisa jadi malapetaka, jadi bahan untuk rebutan warisan, rebutan bener. Ini itu kacau itu. Dan semua yang kita punya tuh ada pertanggungjawabannya. Tahu, gue kadang-kadang lihat lemari gue banyak banget, baju gue, tas gue, apa segala macem gitu. Udah keluarin. Karena pertanggungjawaban kalau nggak dipakai tuh nggak bagus, akan jadi dosa gitu. Bener. Aduh gitu, jadi banyak hal, tapi itu semua buat kebaikan. Ringan banget sekarang langkah sih. Ilmu ikhlas ya, ujung-ujungnya ya. Lihat kan betapa powerfulnya, betapa kuatnya, betapa ininya, betapa ya dengan semua proses hidup yang kamu alamin, itu yang membuat kamu sekarang, ya kan? Semua pengalaman, semua proses hidup itu yang membuat kita sekuat ini sekarang. Nah, aku cuman minta kamu nih untuk terakhir, mungkin Terry mau. Kok terakhir sih? Belum, dia masih mau cerita. Semua yang di sini gitu, Tik. Kok terakhir? Atau Tik, besok lagi. Oh iya. Gimana kalau lo yang wawancara? Boleh ya, nanti kapan? Anniversary atau 100 episode gitu. Kan udah ada bookingan lagi, 100 udah ada episode gue balikin. Gue pengen, karena ini juga pemaparannya gue tahu pasti panjang. Lo pengen nyampein apa, mungkin untuk keluarga lo, atau untuk orang apa, atau mungkin untuk secara general untuk perempuan-perempuan yang mungkin ada di posisi yang sama kayak kamu, sendiri dengan usia segini. Anything, apa kamu mau nyampein sesuatu untuk keluarga, apapun lah. Dari semua recap yang tadi kita omongin with all the ups and downs, ngaca dulu. Gue tahu gue akan close up setelah ini. Gila gak tuh? Segitu profesionalnya dia tuh. Gila gak tuh? Padahal gue udah pertanyaan udah serius-serius. Gue pikir dia mau ngapain kan nih? Hati tuh kalau nanya suka galak tau. Serius banget deh. Aku tuh nggak tahu aku capable atau tidak untuk menyampaikan. Kayak aku tidak perlu menggurui, karena semua dari kita pasti kehidupannya berbeda-beda. Semua dari kita punya jalan hidup masing-masing. Yang aku yakin kenapa kalian ada jalan itu, karena kenapa kalian menghadapi itu, karena kalian mampu untuk melakukan itu. Pasti. Kalau kita hanya berpikir duniawi atau berpikir pakai otak aja, kadang-kadang pasti akan protes, pasti akan kayak aku nggak sanggup. Tapi yakinlah gitu, apapun yang kita hadapi itu pasti baik untuk kita kalau kita sesuai dengan aturan gitu. Apapun kalian, maksudnya keyakinannya apapun, jadi orang baik gitu ya, sesuai aturan, maka semua pasti akan baik-baik aja dalam hidup ini gitu. Mau ujian sebesar apapun, kalau kita balik lagi ke hidup kita bahwa oke, aku sudah sesuai aturan kok, aku sudah di koridornya kok, aku tidak melakukan kesalahan kok, aku tidak melakukan kesalahan kok. Kalau memang melakukan salah dosa, perbaiki gitu. Cuman kalau memang sudah di aturannya, maka apapun yang terjadi dalam hidup kita pasti itu adalah baik gitu. Tinggal apa yang bisa diambil dalam hidup ini, karena hikmah itu kan karunia terbesar ya. Betul. Gitu dalam hidup ini. Yang orang yang paling beruntung adalah yang bisa mengambil hikmah. Betul. Itu sehingga merubah itu menjadi kebaikan dalam hidup kita. Jadi semangat terus gitu apa yang dilakukan. Itu juga selalu aku ngomongin ke diriku sendiri. Kalian yang punya kekuatan, yang punya pasangan yang saling menguatkan sama satu sama lain, itu berkah yang luar biasa. Tapi kalaupun sendiri nggak apa-apa. Karena itu ada nilai lebih yang Allah berikan juga, atau Tuhan berikan kepada kita, sehingga kita bisa di posisi itu gitu. Ada nilai baiknya dari semua yang terjadi dalam hidup kita. Mungkin seperti itu ya gitu. Aku yakin aku berbicara ini juga tidak menutup kemungkinan akan ada ujian-ujian lainnya. Betul, gitu di kemudian hari. Tapi gimana bisa mau seneng, mau nggak seneng, mau punya uang, mau enggak, mau posisi apapun, tetap bisa senyum, tetap bahagia. Semuanya sama sebenarnya. Gitu. Atik sama Adit juga, aku banyak belajar dari kalian. Belajar apaan dulu nih? Aku tahu mereka dari zaman dulu waktu masih belasan tahun, asik, sampai sekarang. Ini pasangan yang luar biasa kalau buat aku. Luar biasa konyol. Itu salah satu resepnya
semuanya juga gitu untuk kalian bisa bertahan seperti ini dengan kehidupannya gitu. Gue tahu seperti itu. Ya, kamu nggak tahu aja sayang. Tahu banget, gue tahu. Tapi gimana tahu tapi bisa tetap seperti ini tuh kan yang hebat nih. Aduh. Banyak belajar kita dari kalian berdua. Masya Allah, luar biasa. Iya. Tampak luar memang tidak seindah aslinya memang. Tapi gimana tetap bisa seperti itu, bertahan seperti ini, itu yang gampang hebat. sebenarnya. Gampang. Kemana-mana kantongin borgol. Kalau lagi berantem, borgol aja dulu. Jadi dia nggak bisa kemana-mana, gue nggak bisa kemana-mana. berantem. Gue belajar dari dia banyak nih kekuatan sebagai wanita. Ya, gue belajar dari dia gimana santai aja Ter. Udah Ter, santai aja. Bini gue gitu udah kagak apa-apa. Harus begini. Jadi banyak hal yang belajar dari kalian berdua. Kekuatan dan kesantaian. Masya Allah, saling belajar ya. Semoga Allah berkahi semuanya. Amin. Aku justru belajar dari kamu. Apa tuh? Ini cermin. Hidup ini adalah cermin loh. Bener loh, Sen. Kamu dari tadi ngomong itu gue ngebayang gini. Oh iya bener emang hidup itu cermin ya. Kemana-mana itu kita pergi. Bohong. Padahal lo mau ngaca. Bohong. Soalnya di sini nggak ada cermin. Saya bilang gitu. Pantas lo pegang cermin kita, nggak pantas. Masya Allah. Siap. Tapi aku bersyukur banget ya, udah lama banget gak ketemu Terry Putri. Terakhir ketemu waktu itu di rumah mama, waktu mama berpulang kalau nggak salah. Iya, 2017. Habis itu lama, too many story lah. Bahkan Terry juga kaget kalau aku baru cerita nih karena baru ketemu lagi ya. Kalau Terry kaget kalau ternyata anak gue yang gede itu lagi deket sama almarhumah, sama sahabat kita nih Rastania. Sekarang mereka udah besar ya ternyata ya. Dulu tua, masih digendong-gendong ya Terry. Gue gak ikhlas gitu kayaknya, bukan gak ikhlas sih, kayak gak mau. Gue kenapa anak udah 20 tahun sih? Kok gue yang gak mau ya, kayaknya pengen dia masih kecil. Apalagi orang tuanya ya. Gue mau nangis gitu kayaknya ngebayang. Emaknya yang gak terima. sih gitu. Lo jangan buru-buru merit ya. Gue belum mau jadi oma nih. Iya. Masya Allah, gitu itulah hidup. Sekarang gue masih di sini, bisa jadi ntar bulan depan gue udah nggak tinggal di sini lagi. Betul. Iya. Benar, sama. Tapi aku doain Terry, kita doain pokoknya apapun itu Terry, insya Allah menemukan bahagia dunia dan akhirat surga. Pokoknya kita tetap positive thinking. Kamu masih dipertemukan sama jodoh kamu di dunia kalau emang kamu yakin. Tapi semua harus dari diri kamu. Kalau kamu yakin, dia tahu gue nggak yakin kalau masalah. Nah, kalau kamu yakin udah ini jodoh kamu. Adit tahu. Masalahnya yang ini lumayan jauh nih jaraknya ya, nggak mungkin bolak-balik ya Ter. Mungkin nggak bolak-balik. Bolak-balik sih rencananya bolak-balik. Tadinya kan mau gue stay di sana for good. Cuman nego. Oh yaudah bolak-balik lah gitu, bolak-balik aja supaya nanti pada saat dia balik kita ada tetap tinggal di sini gitu. Telatkan lah. Mohon doanya aja lah gitu. Telatkan. Masya Allah, tabarakallah, mohon doanya aja lah gitu. Amin ya Allah. Ini mau yang bener-bener aja. Adit tahu gue gampang mental dulu. Karena powerful, ngerasa perempuan di luar sana kalau udah ngerasa I can do anything by myself. Nah itu jadi, juga tuh mungkin salah satu tips juga ya Terry. Belajarnya. Coba umurnya dikendorin dikit tulang punggungnya ya. Lemesin Terry, lemesin say gitu. Jadi laki ribet dikit gue bisa ya udah tinggal gitu. Next gitu. Kalau sekarang ternyata gue belajar dari Atik, sepowerful apapun dia, tetap dia kalau udah jadi istri mah lo harus demand. Lo harus demanding sama laki lo. Demanding dan depending. Iya. Harus. Gitu. Harus. Doa soalnya itu. Bukannya nuntut tuh berarti negatifnya kayak lu ini banget sih ini banget. Enggak, itu doa sebenarnya lo. Setiap kali kamu minta sesuatu dari pasangan kamu atau suami, minta apa, Dit? Itu doa buat beliau. Minta apa, Dit? Ada deh. Nah, kalau gini, aduh, gue kagak tahu ini ya. Asal kalian tahu nih yang berdua ini ya. Harus tiap hari. Makannya tiap hari. Itu yang nempel di kepala gue sampai sekarang. Tapi gue sih jujur aja, buat gue puasa nggak makan nggak minum nggak salah. 2 hari lagi nggak makan nggak minum, insya Allah kuat gue. Kalau yang lain itu nggak kuat tuh. Dulu, kalau terserah mau tanya apa enggak, Adit lagi bete nih. Lid, dia gue ngomong sama Atik ya, Adit lagi bete nih gitu, uring-uringan mulu, kenapa? Iya gue lagi mens sih. Anjir lo, iya harus tiap hari makan, minum, kerja ya kan. Dia masih inget aja lagi. Itu, lu berdua yang nempel di kepala gue tuh itu.
Jadi pas gue punya pasangan harus gitu ya. Punya pasangan harus gitu ya. Gue tadi di mobil, lu dari SMA sampai udah umur segini ya kagak berubah. Lu puasa bisa nahan apa-apa, kenapa yang itu gak bisa nahan ya Allah. Resepnya juga gitu. Lu kebayang gak gitu? Kalau nggak dia bete. Masya Allah. Ini gue buka satu nanti gue buka semuanya tentang mereka berdua. Bener ya. Gue tunggu buka-bukaannya deh. Siap lah. Udah, Bapak. Closing. Nanti dibuka lagi udah. Cepat. Kayaknya closingnya karena ada host senior, ada host senior di sini. Bagian subscribe, bagian likes, komen, hawa, kita serahkan sama yang berwajib. Yang berwajib angkat kali ya, serem banget kayaknya gue ya. Oh jadi Apotik ini viewers sudah alhamdulillah udah banyak segala macam. Si baby style. Dan aku banyak melihat banyak hal baik banget yang di-share di sini, nggak sekedar ngobrol aja. Ya tujuannya itu. Tapi juga dalam banget say gitu ya, mengorek semuanya untuk teman-teman yang ngerasa nyaman untuk bisa di sini. Jadi pasti ada banyak hal yang akan dibagikan di sini. Jadi ayo cepetan untuk subscribe ya. Terus kasih komennya juga masukan-masukan. Kalian silakan di komen. Loncengnya tuh. Oh, ada lonceng. Ada loncengnya ditekan. Jadi tahu ada update. Gitu ya. Komen-komennya juga masukan dan lain-lain. Itu bisa jadi amal ibadah buat kalian kalau masih komen ya kan gitu. Jadi mudah-mudahan suka semuanya. Apotik dan juga yang menyaksikan acara ini banyak hal baik bisa diambil. Yes. Good night. Thank you. Good night.